Baik, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Kami salah satu tim pengkonsep sistem informasi kelembagaan yang kami singkat dengan Siaga ya Bapak Ibu. Ini sistem yang benar-benar baru, bukan rebuild dari sistem lama Silam Kerma, karena ada beberapa flow usulan yang memang berbeda. Bapak Ibu sekalian, Siaga telah di launching pada tanggal 3 Januari dan pada 1 April telah dibuka bertahap prodi-prodi usulan-usulan yang sudah kita siapkan, gitu ya. Nanti akan kita sampaikan usulan apa saja yang telah dibuka secara bertahap. Bapak Ibu, kena lagi. Your attention please. Sampai nafasku berhenti, ku akan setia selalu di sisimu. Tupoksi kami, tugas pokok fungsi kami itu berlandaskan dari dasar hukum Permendikbud nomor 45 tahun 2019 di pasal 150 dan pasal 151. Bapak Ibu, selanjutnya layanan Siaga ini adalah layanan one stop services. Jadi seluruh layanan yang ada di kelembagaan itu ada di Siaga semua. Dalam Direktorat Kelembagaan itu memiliki 3 substansi. Kalau dulu namanya subdit ya, subdirektorat. Ada 3 subdirektorat atau sekarang namanya substansi, yaitu pengembangan di kami yang menginisiasi Siaga, substansi penataan dan substansi penguatan. Dilanjut aja nggak apa-apa kali Pak, suaranya tetap baik ya, baik. Akan ada 3 substansi, semua layanan akan menjadi satu di Siaga. Berikutnya adalah ini screenshot dari siaga.kemdikbud.go.id, semua ada dalam satu layanan. Sistem ini, Siaga ini akan integrated dengan semua direktorat, bahkan lintas kementerian, gitu ya. Jadi sistem ini tidak berdiri sendiri, ya, terintegrasi dengan Direktorat Belmawa terkait dengan kemahasiswaan, Direktorat DRTPM, terkait dengan pengabdian masyarakat, terus dengan sumber daya, dengan BAN dan LAM, dengan Kumham, dan kementerian lainnya Kumham, dengan PDDikti juga, sehingga seluruh sistem ini terintegrasi, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya alur perizinan. Sebelumnya alur perizinan itu bisa kita ringkas menjadi 16 checkpoint sebelumnya, ya. Nah, ini yang merah-merah, alur perizinan yang merah-merah, ini crucial checkpoint gitu Bapak Ibu. Kenapa crucial checkpoint? Karena sering di sini, karena ini selalu dilakukan masih manual ya, sehingga sering ada universitas yang usulannya tertinggal lama begitu ya, evaluatornya harusnya sudah
selesai tapi tidak mengirimkan sehingga kadaluarsa, dan itu bisa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun tidak terproses begitu. Sehingga checkpoint merah-merah ini menjadi perhatian bagi kami tim Direktorat Kelembagaan untuk bagaimana caranya menghindari hal-hal yang krusial ini gitu ya. Nah, yang berikutnya kenapa siaga? Jadi siaga ini mengefisiensikan dari 16 checkpoint tadi menjadi lebih kecil lagi, 7 checkpoint Bapak Ibu. 7 checkpoint ini hampir seluruhnya terkait dengan proses manual sebelumnya itu dilakukan oleh mesin semuanya. Jadi tidak lagi ada campur tangan dari staf atau petugas atau siapapun di kementerian gitu. Semuanya dilakukan oleh mesin gitu Bapak Ibu. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan jaminan. Nah, yang berikutnya adalah fitur-fitur siaga Bapak Ibu. Nah, ini saya percepat saja ya. Nah, fitur-fitur siaga khususnya di pengembangan, substansi pengembangan dan penataan, itu layanan perizinannya kita mempunyai fitur smart screening Bapak Ibu. Apa ini smart screening? Smart screening bila Bapak Ibu mengusulkan, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi seperti di Silam Kerma dulu menuliskan nama dosennya ya untuk mengampu mengampu prodi yang baru, tidak bisa lagi. Semua di look up dari PD Dikti. Jadi dosen yang ada di PD Dikti itu akan Ibu assign ke prodi yang baru. Nah, bila mana data-data dosen itu belum sesuai, misalnya ya, yang belum sesuai itu misalnya KTP-nya tidak ada. Yang kedua, ijazahnya fotokopian, di-scan, dikirimkan di PD Dikti. Nah, ini tidak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melakukan update di PD Dikti, sinkronize di PD Dikti dulu, dibereskan semua data-data dosen, data-data mahasiswa dibereskan dulu di PD Dikti. Karena siaga ini rely on PD Dikti. Nah, ketika PD Dikti pelaporannya sudah bagus, maka diharapkan tidak ada masalah dengan evaluasi di siaganya nanti, sehingga proses untuk pengusulan prodinya bisa lebih lancar. Nah, smart booking ini Bapak Ibu ketika mendapatkan rekomendasi dari saya ceritakan sedikit terkait dengan perubahan flow dari usulannya. Bapak Ibu sekarang di universitas tidak lagi kalau mau mengusulkan harus minta rekomendasi dari LLDT, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan langsung. Bila sudah punya akun di Siaga, Bapak Ibu bisa mengusulkan langsung, masukkan dulu itu di borangnya, dimasukkan semuanya, data-datanya ya, terus dosennya dimasukkan dulu. Setelah Bapak Ibu yakin, gitu ya, yakin, baru Bapak Ibu klik submit untuk minta rekomendasi dari LLDT. Nah, nanti LLDT akan menganalisis itu kelengkapan datanya dan sebagainya. Kalau belum, nanti Bapak Ibu tiktokan dengan LLDT dulu, lengkapin dulu sampai lengkap sekali. Dan Bapak Ibu yakin itu oke, baru Bapak Ibu klik lagi untuk minta rekomendasi LLDT. Itu sistem akan menotifikasi tim di LLDT, sehingga LLDT akan mengecek dan akan memberikan rekomendasi. Setelah diberikan rekomendasi, begitu klik LLDT memberikan rekomendasi dan recommended, Bapak Ibu mendapatkan jaminan untuk mendapatkan evaluator langsung diproses evaluator. Semuanya dilakukan oleh mesin Bapak Ibu ya. Nah, nanti evaluator akan dinotifikasi gitu. Nah, inilah jaminan Bapak Ibu mendapatkan evaluator. Jadi jaminan untuk real time langsung dievaluasi. Evaluasi itu sekitar 3-5 hari Bapak Ibu. Bila itu lancar 3 hari.
untuk evaluasi gitu ya. Tapi bila tidak lancar, misalnya ada konsolidasi antara evaluator 1 dengan evaluator 2 ini tidak ada kesepakatan di poin kurang tertentu, maka Bapak Ibu ini akan menjadi lama karena ada konsolidasi antara evaluator ya, antara 3 sampai 5 hari. Ya, itu anggap saja itu seminggu dalam di hari kerja itu terkait dengan evaluasi. Nah, setelah nanti evaluasi itu selesai, mereka recommended click itu langsung otomatis real time langsung ditangkap oleh Ban PT dan LAM PT, Bapak Ibu. Kami sudah terintegrated sehingga nanti ternotifikasi ini bahwa evaluasi sudah selesai, butuh validasi untuk akreditasi minimum gitu ya oleh LAM atau oleh Ban PT. Nanti sistem yang akan melakukan sendiri, mesin yang akan mengurusin itu sendiri, tidak ada campur tangan dari orang lain lagi. Itu smart booking, jadi semuanya sudah terbook oleh sistem by mesin. Terus smart assistant. Nah, smart assistant ini baru akan kita implementasikan nanti Bapak Ibu di semester kedua tahun ini insya Allah begitu. Nah, ini full AI, artificial intelligence. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi borang-borang tadi itu, Bapak Ibu akan di-guide oleh smart assistant ini begitu ya. Tidak semua orang bisa paham terkait dengan dalam pengisian borang begitu kan. Jadi akan di-guide oleh mesin. Benar nggak ini? Kalau mengisi begini skornya itu akan berapa gitu ya. Nah, dari sisi evaluator juga akan di-guide dengan smart assistant ini. Jadi evaluator ya akan di-guide bahwa apa saja yang langsung harus diperhatikan terkait dengan usulan-usulan itu. Jadi langsung on the spot merah-merah nanti itu evaluator akan melihat gitu. Oh, ini yang harus diperhatikan langsung, diperhatikan. Jadi enggak dari awal dibaca, tapi scanning begitu. Itu mempercepat proses evaluasi. Nah, terkait dengan linearitas juga begitu. Nanti linearitas dosen itu akan kami display dalam bentuk dendrogram. Seberapa linear antara prode yang diusulkan dengan bidang ilmu dosen yang akan mengampu, gitu ya. Itu smart assistant. Smart check Bapak Ibu. Nah, ini juga real time antar evaluator 1 dengan evaluator 2 itu ketika dia memberikan scoring, dia tidak lebih dari dua level ya. Apa kan itu levelnya dari 0 sampai 4 gitu misalnya ya. Evaluator 1 misalnya memberikan nilai 1, evaluator 2 memberikan nilai 4 misalnya. Nah, itu langsung smart check ini akan mengevaluasi tadi. Oh, ini ada masalah, harus dikonsolidasi pada checkpoint mana, pada poin mana harus dikonsolidasikan. Itu smart check system di Siaga sudah melakukan itu. Yang kedua, evaluator klaim dan open tracking. Evaluator klaim mungkin tidak saya sampaikan di sini karena ini audiensnya adalah pengusul ya. Open tracking Bapak Ibu ini menghindari percaloan ya. Kalau dulu menggunakan username password untuk melihat men-trace usulan saya itu sampai mana. Kalau sekarang enggak, semuanya kita buka di masyarakat sehingga stakeholder bisa melihat itu usulan saya itu sebetulnya sampai di mana, berhentinya di mana, apakah berhenti di LLDG, apakah berhenti di kelembagaan, apakah berhenti di Ban PT, ataukah berhenti di LAM, ataukah berhenti di Sesdijen untuk penandatanganan SK dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Nah, online registration Bapak Ibu tentunya sudah punya registrasi kan BP-nya dan PT-nya ya. Sudah di-guide oleh Pak Trimunanto dan tim gitu ya untuk memiliki akun. Jadi sekarang tidak lagi ada surat-surat minta akun dan sebagainya gitu ya. Oke. Terus berikutnya adalah tracking usulannya Siaga vs Silem Kerma. Nah, apa ini perbedaannya antara Siaga dengan Silem Kerma? Nah, kalau Silem Kerma prosesnya manual, kalau Siaga otomatis semuanya memanfaatkan algoritma cerdas, mesin semua yang melakukan. Nah, kalau dulu di Silem Kerma upload Excel dan sebagainya, sehingga tidak ada integrity check, tidak ada inkonsistensi data dan informasi yang menurut hasil evaluasi itu recommended
bisa jadi di pengusul not recommended gitu, tidak lolos, padahal itu sebetulnya lolos. Nah, itu sering terjadi Bapak Ibu di Silenkerma. Ini sangat merugikan pengusul gitu ya. Bahkan sebaliknya juga. Nah, terkait dengan integrasi tadi sudah saya sampaikan, ini integrated dengan PD Dikti dan sistem lain di Dikti gitu ya. Terus kita juga siaga ini close loop dengan eksternal sistem, BAN PT dan LAM, Kumham dan sebagainya sudah saya sampaikan tadi. Mekanisme verifikasi dan validasi PD Dikti ini terjadi di siaga, tidak terjadi di Silenkerma. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nanti mengusulkan, Bapak Ibu harus cek dulu semua data-data yang pernah Bapak Ibu sinkronisasi di PD Dikti gitu ya, ijazah, KTP dan penugasan dosen dan sebagainya, khususnya untuk dosen dan mahasiswa. Nah, terus berikutnya memotong rantai birokrasi. Ya, siaga memotong rantai birokrasi dari 16 checkpoint menjadi 7 checkpoint. Tracker usulan kita buka di depan. Terus ini teaser aja siaga go live, nanti akan disampaikan oleh kolega saya Mas Lingga gitu ya, diteruskan. Jadi bukan tidak ada, minimal upload Pak, Bapak Ibu, PDF dan sebagainya sudah tidak lagi, semuanya by design, semua sudah on the fly ya Bapak Ibu, langsung di web. Kenapa? Karena data-data ini akan kami olah nanti di machine learning kami untuk kami olah sebagai peningkatan layanan ya, seperti tadi yang smart assistant dan sebagainya. Jadi kami harus punya data-data ini untuk supaya sistem bisa belajar untuk deep learning. Baik, ini lanjutannya semua ya. Nah, tahap pembukaan siaga Bapak Ibu sekarang dimulai 1 April 2022. Untuk pembukaan pertama adalah S1 sarjana dulu, 2 magister, 3 doktor ya reguler. Terus yang kedua adalah pendidikan jarak jauh, yang pembukaan prodi pendidikan jarak jauh PJJ. Yang kelima adalah program studi di luar kampus utama PSDKU program studinya. Terus penambahan nama program studi akademik. Itu yang sudah kami buka. Bapak Ibu, kami juga menyampaikan bahwa pada 2021 kami mendapat penghargaan substansi kami, yaitu di substansi pengembangan perguruan tinggi akademik, itu dari Ombudsman Bapak Ibu terkait dengan kepatuhan layanan publik Bapak Ibu. Sehingga alhamdulillah ini bisa menjadi pendorong semangat tim Direktorat Kelembagaan dan LLDikti, di kelembagaan di LLDikti untuk lebih meningkatkan layanan ke depannya. Dan kami benar-benar mencoba untuk menggunakan algoritma cerdas ini sebagai layanan kami yang mungkin ini yang pertama di Kementerian Bapak Ibu ya. Nah, terus itulah kira-kira. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf saya harus boarding.